Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ketujuh ini, yaitu pertemuan yang terakhir menjelang UTS. Ya, jadi sekali lagi untuk minggu depan kita akan adakan UTS, ujian tengah semester, mata kuliah metodologi studi Islam, di mana UTS ini nanti materi-materinya adalah yang disampaikan pada saat sebelum UTS, yaitu ada 7 materi. Ini materi yang ketujuh. Jadi nanti semua PPT akan saya upload di Google Classroom ya. Nah, akan saya upload di Google Classroom buat bahan untuk kalian belajar, dan nanti akan saya buatkan soal UTS itu melalui Google Form ya. Nanti melalui Google Form, nanti biar tidak ada kendala seperti yang pas di saat-saat awal pada saat absensi masih lewat ini ya, masih lewat Google Form, karena banyak sekali yang terkendala, maka akan saya buatkan dari akun yang biasa ya, tidak pakai akun yang kampus, atau nanti mahasiswa masuk ke Google Form itu melalui akun yang biasa, akun Google yang biasa, agar nanti tidak banyak kendala, karena biasanya akun mahasiswa bermasalah gitu ya, sehingga nanti pakai akun Google yang biasa biar cepat masuk ke Google Form. Nanti sistemnya ada sekitar maksimal 30 soal ya. Maksimal 30 soal. Tidak mungkin ada soal yang lebih daripada 30. Kurang bisa jadi gitu ya. Tapi setidaknya itu adalah 30 maksimal soal, dan itu semuanya pilihan ganda. Ya, nanti pilihan ganda kita kirimkan nanti lewat Google Classroom ininya, link Google Form-nya. Nanti bisa dikerjakan dengan batas waktu tentunya sesuai dengan perkuliahan ya. Jadi kalau di IAIN, apalagi mulai tahun kemarin ya, semua UTS dan UAS semuanya diserahkan kepada dosen masing-masing. Tidak ada kepanitiaan ujian ya. Kalau dulu-dulu memang ada kepanitiaan ujian, sehingga nanti yang menjaga ujian itu adalah dari panitia. Tapi kalau sekarang semuanya diserahkan ke dosen, sehingga jadwal pun juga sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi nanti akan saya share di Google Classroom tepat 3:30, nanti maksimal jam 17.10. Nanti akan saya tutup soal itu, sehingga tidak bisa diakses lagi oleh mahasiswa kalau misalkan baru masuk ke Google Form-nya itu lebih daripada jam 17.10. Itu sekedar ketentuan yang kaitannya dengan UTS ya. Dan boleh silakan buka buku, boleh ya, selama masih ada waktu tentunya. Oke, ini materi yang terakhir menjelang UTS, yaitu tentang periodisasi sejarah dalam studi Islam. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa kok tentang sejarah studi Islam kok ditempatkan di pertemuan yang ketujuh? Mata kuliah MSI ini adalah mata kuliah pertama di FEBI. Ya, jadi sebelumnya tahun-tahun kemarin angkatan-angkatan yang sekarangnya semester 3 sampai berikutnya itu tidak ada yang mendapatkan mata kuliah MSI di FEBI. Ya, sehingga MSI ini, mata kuliah metodologi studi Islam ini adalah mata kuliah yang baru masuk ke FEBI. Ya. Dan ini baru tahun pertama masuk, dari kalian angkatan yang pertama. Karena MSI itu termasuk atau tergolong dari mata kuliah keinstitutan, maka semua RPS dibuatkan oleh satu orang yang menjadi penanggung jawab keilmuan, yaitu oleh Prof. Basit, ya, Dekan Fakultas Dakwah. Dibuatkan RPS-nya satu. Cuma nanti dosen mengembangkannya melalui PPT-nya masing-masing. Ya. Jadi RPS-nya sama, ya, tapi bedanya hanya di ketika mungkin pembuatan
PPT-nya berbeda-beda, itu saja mungkin ya. Tapi kalau RPS semuanya sama, materinya semuanya sama. Dan semuanya di pertemuan ke-7 ini adalah tentang materi sejarah dalam kaitannya dengan studi Islam. Penempatannya seperti itu. Ya, saya tidak tahu kalau misalkan kemudian kenapa ditempatkan di posisi yang ke-7, tapi saya meraba-raba ya, kemungkinan seperti yang kemarin-kemarin kita sampaikan, materi yang sebelum materi yang ke-7 ini adalah materi umum, ya, materi umum tentang keislaman. Nah, nanti setelah materi periodisasi sejarah dalam studi Islam ini, nanti akan ada materi-materi khusus yang lebih mengarah kepada metodologi studi Islam, termasuk nanti di akhir pertemuan kita, di pertemuan yang ke-14, akan ada praktek penelitian dengan pendekatan masing-masing. Ya, nanti kita akan bahas kaitannya dengan hal itu di pertemuan terakhir ya, penelitian. Nanti masing-masing kelompok harus punya judul penelitian ya, terus kemudian nanti pendekatannya apa ya, apakah pendekatan sejarah, apakah pendekatan, nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu, terus nanti siapkan kelompok masing-masing ya, karena di pertemuan terakhir itu tidak ada tugas kelompok karena sudah selesai semua 10 kelompoknya. Nanti kelompok yang terakhir itu adalah masing-masing atau semua kelompok itu mengerjakan tugas membuat membuat makalah atau membuat judul, dan minimal judul latar belakang sama rumusan masalah ya, supaya bisa melihat sejauh mana pemahaman dan nanti juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan skripsi nantinya. Itu kaitannya dengan materi periodisasi sejarah studi Islam. Kenapa kok diletakkan di pertemuan yang ke-7 bukan di pertemuan yang pertama ya, misalnya, atau pertemuan setidaknya ya masih awal-awal lah. Ya, secara garis besar sejarah Islam ya, ada, dan semua kajian tentang sejarah itu pasti ada periodisasi. Nah, ini tergantung ilmuwan sejarawan yang mengatakan periodisasi itu dimulai dari kapan. Ya. Mungkin kalau misalkan kaitannya dengan sejarah manusia, ya, bisa jadi itu prasejarah, bisa jadi ya prasejarah, atau bisa jadi itu kaitannya dengan sejak Nabi Adam, bisa jadi kan seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi sebelum Nabi Adam pun juga dikaji. Ya. Itu tergantung periodisasinya. Cuma karena studi Islam, studi itu sudah mulai pengkajian dan mulai pembukuan dalam keilmuan Islam, maka periodenya itu para sejarawan sejarah Islam mengkelompokkannya menjadi 3. Ada periode klasik, itu mulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Ini berarti periode klasik ini pasca kanjeng Nabi, ya, bahkan juga pasca para sahabat ya, para khulafaur rasyidin, periode klasik ini. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan tidak hanya sekedar klasik yang keberlanjutan ya, tapi juga klasik dari awal, yaitu dari kanjeng Nabi juga, ya, supaya nanti ada kejelasan pembentukan mulai dari ilmu pengetahuan itu dari mana. Kemudian periode pertengahan dan periode modern. Ada juga yang kemudian membaginya menjadi 4, tergantung sejarawannya. Ya. Jadi kita mengikuti yang ini saja nggak apa-apa. Periode klasik mulai dari 650 Masehi sampai 1250, kemudian periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, kemudian periode modern mulai dari 1800 Masehi sampai yang sekarang ini. Ya, bisa jadi yang sekarang juga mungkin ada muncul hal yang baru, mungkin postmodern atau mungkin kontemporer atau yang lainnya istilahnya, bisa jadi seperti itu. Secara studi Islam, kalau dikaji melalui masa periode klasik, yang seperti saya sampaikan tadi, periode klasik yang secara aturan tahunnya itu, masa tahunnya 650 Masehi itu, berarti menunjukkan bahwa itu sudah maju dan sudah melewati masa khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, fase-fase ini, ya, fase-fase pada masa periode klasik ini tentunya adalah fase perluasan daerah, ada integrasi, ya, pengumpulan wilayah, kemudian ada puncak perkembangan dari kemajuan periode itu.
daerah Islam juga sudah meluas melalui Afrika Utara, ya, sampai ke Spanyol, ya, juga bahkan ke Persia, India, dan India ke timur sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkembangan pada saat itu sangat luar biasa. Sehingga berkembang dan memuncaknya ilmu pengetahuan ini pada periode klasik yang pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu pada Bani Umayyah dan juga pada Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, Bani Umayyah dulu, terus kemudian Bani Abbasiyah. Semuanya itu ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Nah, karena ilmu pengetahuan sangat luar biasa, tentunya tidak lain adalah para tokoh yang menghasilkan ilmu-ilmu itu, tentunya para ulama-ulama besar ini itu hadir pada masa-masa ini. Misalkan ulama-ulama besar dalam mazhab fikih, ya, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ya, Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian juga ada kaitannya dalam bidang teologi, ada Imam Asy'ari, Al-Maturidi, nah, kemudian para tokoh-tokoh Mu'tazilah, ya. Kemudian dalam mistisisme atau tasawuf ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Al-Halaj, ada Zunnun Al-Misri, dan begitu seterusnya. Ada dalam hal filsafat, ada dalam hal ilmu pengetahuan, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, dan lain sebagainya. Ini dari adanya tokoh-tokoh inilah yang kemudian ilmu-ilmu pengetahuan pada saat periode klasik yang mulai pasca Khulafaur Rasyidin itu sudah mulai luar biasa, ya, perkembangannya. Nah, disinilah kemudian masa keemasan dalam Islam, ya, masa keemasan. Kemudian kalau masa klasik yang disampaikan tadi itu ada fase yang kedua, ya, fase mulai perpecahan. Kalau tadi fase pertama itu fase membangkitkan ilmu pengetahuan, kemudian fase yang kedua ini mulai ada perpecahan di antara tubuh di kalangan umat Islam sendiri, ya, khususnya kaitannya dengan kekuasaan. Nah, dari dulu memang kalau masalah kekuasaan itu memang ributnya pasca Nabi wafat itu memang konflik kekuasaan itu luar biasa. Ya. Khulafaur Rasyidin itu juga tidak luput dari yang namanya konflik. Ya. Bahkan 4 khalifah besar yang pertama pasca Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari 4 khalifah besar itu hanya 1 yang wafatnya wajar, yaitu sahabat Abu Bakar. Sisanya sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, semuanya dibunuh, ya, karena perpecahan politik itu, ya, kekuasaan. Bahkan yang paling hebat itu dibunuhnya sahabat Ali oleh orang yang ahli ibadah, hafid Quran, hafal Quran, ahli ibadah, ahli sholat malam. Ya. Itu yang membunuh sahabat Ali. Orang Islam sendiri, ahli ibadah, hafal Quran, ya, tapi membunuh sahabat Ali. Ini karena perpecahan yang luar biasa itulah yang kemudian itu dimulai sejak pasca Nabi wafat, ya, sebenarnya. Terus kemudian memuncak pada masa Khulafaur Rasyidin, memuncak pada saat Utsman, dan pada akhirnya pada masa sahabat Ali, ya, puncaknya itu kalau pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah itu ya mulai dinasti-dinasti, ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, itu tidak lepas dari yang namanya konflik. Nah, pada fase yang kedua inilah konflik itu semakin besar, ya, semakin besar yang mengakibatkan perpecahan. Sehingga banyak sekali beberapa pada periode ini, ya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan itu juga sudah mengendur, ya, sudah mulai monoton, ya, tidak banyak perkembangan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuannya sudah berkembang pada saat fase yang pertama itu. Nah, fase yang kedua, periode klasik ini, perpecahan itu semakin nampak, ya. Dan ini akibat dari beberapa kebijakan-kebijakan politik, ya, karena pusat dengan yang bawahan itu kan kadang tidak klop, ya. Apalagi daerah-daerah yang terpencil itu pengen memisahkan diri karena memang tidak mendapatkan sokongan dari pusat, ya. Karena memang jauh letaknya kendaraan, transportasi juga jauh. Kalau misalkan mau membantu daerah yang terpencil, itu bisa bertahun-tahun, ya, arah kesananya itu. Kenapa? Karena perjalanan saja bolak-balik itu sudah memakan waktu banyak, ya. Kalau sekarang gampang, gitu, ya. Kalau sekarang lewat
travel lewat jasa pengiriman itu gampang sekarang. Kalau dulu sulitnya luar biasa. Nah, ini akhirnya daerah-daerah terpencil itu memisahkan diri. Ya, itu periode klasik yang pasca para sahabat ya. Tetapi kalau kita tarik lebih awal ya, yaitu pada masa Nabi, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan itu memang berawal dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dan Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sehingga semua permasalahan tentang agama itu semuanya bermuara kepada Kanjeng Nabi. Permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan solusinya melalui apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat nyaman dalam hal itu. Tetapi Kanjeng Nabi walaupun seperti itu, Kanjeng Nabi tidak menginginkan para sahabat itu ternina-bobokan oleh adanya Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi selalu mendorong para sahabatnya untuk memberikan inovasi pemikiran baru. Ya, termasuk metode musyawarahnya Kanjeng Nabi ketika ingin memutuskan suatu perkara, Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, khususnya sahabat-sahabat pembesar sahabat. Ya. Itu bagaimana pendapat mereka, supaya apa? Supaya tidak langsung dari Nabi saja. Karena kalau langsung dari Nabi, semua sahabat pasti akan setuju. Tidak mungkin ada yang tidak setuju. Nah, itu yang kemudian akhirnya tertuju semuanya pada Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana kemudian pendapat para sahabat itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang inovasi. Makanya Kanjeng Nabi diantaranya ketika akan mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur, Kanjeng Nabi memberikan gambaran kepada sahabat Mu'adz ya sebelum berangkat itu, Mu'adz, bagaimana menurut kamu ketika kamu menghadapi suatu masalah di Yaman sana? Kenapa? Karena Yaman dengan Madinah kan cukup jauh. Kalau misalkan dari Yaman meminta pendapat ke Madinah kepada Kanjeng Nabi, itu akan bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan ya. Penyampaian itu bisa sampai kepada Mu'adz. Kalau sekarang enak ya, kalau sekarang bisa di WA Kanjeng Nabinya gitu ya. Kalau misalkan sekarang ya, bisa ditelepon, bisa bisa video call itu. Kalau sekarang sih bisa, tapi kalau pemikiran yang dulu ya dari Yaman mengutus utusan ke Madinah, nah itu kan perjalanan cukup jauh ya. Perjalanan cukup jauh. Itu dari Yaman ke Madinah berapa hari itu kalau misalnya pakai unta, atau bahkan bisa bolak-balik berbulan-bulan. Sementara persoalan itu harus segera diselesaikan 2-3 hari gitu ya. 2-3 hari misalkan kayak gitu. Sehingga harus dibutuhkan solusi cepat. Ya. Makanya sahabat Mu'adz diminta oleh Kanjeng Nabi untuk berpendapat. Gimana kalau misalkan ada permasalahan di sana? Kemudian sahabat Mu'adz mengatakan, kalau terjadi permasalahan, saya akan ngambil keputusan melalui apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, kalau di Al-Quran tidak ada gimana? Saya akan memutuskan suatu perkara itu dengan saya mengambil referensi dari sunnah Rasulullah. Kalau di sunnah Rasulullah tidak ada, terus gimana? Ajtahidu ro'i, kata Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ro'i. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, Alhamdulillah, alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi memberikan pembenaran ya, usaha ijtihad yang dilakukan oleh sahabat sebagai keputusan yang benar gitu ya. Disetujui oleh Kanjeng Nabi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya walaupun masih ada Kanjeng Nabi, para sahabat bisa memberikan inovasi pemikirannya, khususnya ketika ini dalam gambaran sahabat Mu'adz bin Jabal. Tidak hanya itu, ya, kalau yang sahabat Mu'adz bin Jabal kan cukup jauh ya. Nah ini yang masih dekat saja, yang masih di Madinah. Sahabat Umar bin Khattab. Ya. Itu Nabi mendorong melakukan kias kepada sahabat Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, sahabat Umar itu sedang puasa. Ya. Tetapi pada saat puasa itu, sahabat Umar mencium istrinya. Ya. Kemudian sahabat Umar sowan ke Kanjeng Nabi, bertanya tentang perihal pada saat puasa mencium itu hukumnya gimana. Kemudian Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab, oh tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Kanjeng Nabi tidak langsung seperti itu. Itu nantinya sahabat Umar tidak diajak untuk berpikir. Kanjeng Nabi mencoba sahabat Umar itu diajak untuk kias. Ya. Di antara jawabannya Kanjeng Nabi adalah, gimana menurutmu Umar, kalau kamu berkumur-kumur pada saat puasa, kira-kira batal enggak? Tidak batal Kanjeng Nabi kalau cuma berkumur-kumur pada saat puasa.
Ya sudah. Nah, gitu. Jadi Kanjeng Nabi memberikan gambaran bahwa sahabat Umar itu mengkiaskan dengan cara mengkiaskan berkumur-kumur pada saat puasa tidak membatalkan, begitu juga kaitannya dengan mencium istri pada saat puasa. Ya, mungkin cuma makruh lah gitu ya, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Ini dorongan kias itu juga ada pada saat itu. Kemudian juga ada la yusolliyanna ahadun al-asrofi illa fi Bani Quraidah. Pada saat itu kan Nabi pernah menyampaikan, kalian, salah satu pun dari kalian jangan sampai sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Ada yang perjalanannya cukup cepat, ada perjalanannya yang akhir-akhir. Ya. Perjalanan yang terakhir inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena perjalanan yang terakhir, sehingga perjalanan itu kemungkinan besar akan nyampe di Bani Quraidah itu bisa sampai malam, ya, bisa sampai waktu Isya. Akhirnya para sahabat bingung, ini gimana ini? Kalau kita lanjutkan perjalanan tidak sholat di perjalanan hanya sholatnya di Bani Quraidah sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi, kita akan sampai di Bani Quraidah ya sekitar Isya. Nanti kalau misalkan kita sholat asarnya di Bani Quraidah, kita jadinya qadha sholatnya. Ini gimana ya? Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apakah kita melakukan sholat asarnya di jalan saja? Akhirnya terpecahlah. Ada yang melakukan sholat asar di perjalanan dan ada yang kemudian sholat asarnya di Bani Quraidah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ini gimana Kanjeng Nabi dua pendapat hal ini? Nah, kemudian Kanjeng Nabi cuma tersenyum dan mengatakan, dan tidak marah sama sekali ya, dan mengatakan kalian telah berpikir keras dan untuk kalian semuanya mendapatkan pahala. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dibenarkan ya adanya perbedaan kaitannya dengan ijtihad yang berbeda di kalangan para sahabat, kaitannya dengan pemahaman para sahabat mengenai apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu pada masa Kanjeng Nabi. Kemudian pada masa para sahabat, ya, tentunya pasca Kanjeng Nabi, ya, maka pada masa ini adalah pada masa klasik awal, ya, klasik awal. Biasanya pada Kanjeng Nabi itu belum dinamakan masa klasik, ya. Jadi walaupun itu ya tetap arahan keilmuannya melalui dari Kanjeng Nabi dulu. Nah, pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan terpusat pada usaha untuk memahami Quran dan hadis. Karena sepeninggal Kanjeng Nabi tentunya para sahabat akan sibuk untuk memahami Quran dan hadis karena sudah tidak ada Kanjeng Nabi. Kalau dulu masih ada Kanjeng Nabi sehingga pemahaman kaitannya dengan agama itu ya langsung Kanjeng Nabi yang menafsirkan Qurannya, menjelaskan dari isi Al-Quran. Ya, sehingga mudah saja ya. Sekarang Kanjeng Nabi sudah tidak ada, para sahabat melakukan pengkajian tentang Al-Quran dan hadis, terfokus pada situ. Nah, kemudian untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah dalam Al-Quran, semuanya dijadikan sebagai kajian pada saat masa sahabat. Terus selanjutnya, perkembangan pemikiran masa sahabat juga luar biasa. Khususnya Sobat Umar, banyak sekali keputusan-keputusan yang itu sifatnya adalah inovasi. Inovasi dalam perkembangan pengetahuan. Ini biasanya banyak masalah-masalah hukum yang berkembang. Dan Sobat Umar itu sangat luar biasa dalam memberikan inovasi pemikirannya dan cukup berani. Ya. Kalau sahabat yang lain masih berhati-hati, tapi kalau Sobat Umar itu tapi tidak serampangan ya. Sobat Umar sering banyak pendapat para Sobat Umar itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, termasuk setelah pasca Kanjeng Nabi, Sobat Umar lah yang kemudian banyak memberikan inovasi dalam pemikiran perkembangan pemikiran pada masa sahabat. Kemudian pada masa tabi'in dan tabi'in ya. Ini yaitu pada masa pasca Khulafaur Rasyidin ya. Itu kemudian pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah muncullah beberapa perkembangan-perkembangan yang tadi seperti saya sampaikan bahwa pada masa klasik yang 650 Masehi sampai 1250 Masehi itu perkembangannya di fase yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Ya, sudah ada fan-fan ilmu tersendiri. Ilmu apa di mana ya, bagian ilmunya namanya apa, jenis ilmunya apa, itu semuanya sudah ada. Ada ulumul syariah, ada ulumul lisaniyah, ada tarikh, ada sejarah, ada ilmu qiraah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu nahwu, ada ilmu geografi dan begitu seterusnya. Semuanya sudah ada pengelompokan nama-nama ilmu dan jenis-jenis ilmu itu sendiri. Itu pada masa tabi'in dan tabi'in. Dan pada masa itu juga beberapa pengetahuan umum juga berkembang ya pada masa-masa Bani Abbasiyah.
ada proses penerjemahan yang cukup luar biasa pesatnya. Termasuk usul fikih, munculnya usul fikih itu juga banyak dipengaruhi oleh logika-logika Yunani, ya, oleh filsafat-filsafat Yunani. Muncul yang mewarnai ilmu mantek, ilmu usul fikih yang kaitannya dengan banyak sekali logika-logika Yunani itu banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh Islam dalam menerjemahkan keilmuan itu. Ada ilmu kalam, ada ilmu kedokteran, ada ilmu kimia, dan lain sebagainya. Itu sudah mulai berkembang pada zaman Bani Abbasiyah. Dan puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid, ya, di Bani Abbasiyah. Kemudian pengembangan studi masa tabi'in ini, ya, para imam mujtahid itu sudah banyak berada di berbagai macam daerah. Semua daerah memiliki imam-imam yang mujtahid yang setara dengan mujtahid, sehingga keputusan-keputusan hukum sudah langsung berada pada daerah-daerah itu sendiri. Tidak langsung terpusat pada daerah yang ibu kota, ya, tetapi semua daerah itu memiliki beberapa keahlian-keahlian atau ulama-ulama tersendiri, sehingga tidak perlu permasalahan itu disampaikan ke ibu kota, ya, tapi sudah ada masing-masing di daerahnya itu. Itu perkembangannya sampai sedemikian rupa. Kemudian mulai ada pembukuan ilmu pengetahuan. Kenapa kok ada pembukuan ilmu pengetahuan? Ini karena banyaknya orang-orang, karena sudah banyak yang berkontak atau interaksi dengan bangsa-bangsa lain, sehingga membutuhkan banyak sekali bahasa-bahasa lain yang kemudian diterjemahkan. Ya. Termasuk juga mulai bahasa-bahasa Arab itu mulai sedikit tidak dikuasai, ya, karena sibuk untuk menguasai mungkin interaksi dengan bangsa lain, sehingga bahasa Arab itu kurang dikuasai, banyak yang kemudian tertinggal kemampuan bahasa Arabnya. Nah, pada saat itulah kemudian dibutuhkan adanya pembukuan supaya yang para ahli itu bisa membantu yang awam, ya, untuk memahami Islam. Perkembangan wilayah Islam juga semakin luas, ya, sehingga membutuhkan banyak sekali keterangan-keterangan yang dari ahlinya, ya, itu untuk dikembangkan di daerah-daerah pelosok. Kemudian munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan madrasah Hijaz. Nah, itulah kemudian adanya pembukuan ilmu pengetahuan. Karena pada saat itu ada dua madrasah fikih, ya, pada saat masa tabi'in. Ada yang disebut dengan ahlu hadis, pusatnya di Hijaz, Mekah, Madinah itu Hijaz. Kemudian ada ahlu ra'i, pusatnya itu di Irak, di Kufah dan Basrah. Kenapa muncul mereka semua itu? Ya, kalau ahlul hadis di Hijaz ini masih murni, ya, karena banyak beberapa hal yang kaitannya dengan yang ada di Mekah atau di Madinah itu sendiri, sehingga kemunculan ahli hadis itu sudah suatu hal yang wajar, ya. Tetapi yang kemudian ahli ra'i ini kenapa kok muncul? Karena diantaranya beberapa referensi, ya, hadis itu banyak yang tidak sampai ke Irak. Ketatnya seleksi hadis karena banyak sekali kabar-kabar, karena jauh dari pusatnya, kabar-kabar tentang hadis itu banyak yang palsu. Nah, sehingga dibutuhkanlah kemudian beberapa ahli yang tentunya banyak sekali kaitannya dengan logika. Kemudian kaitannya dengan masa pertengahan tadi. Masa pertengahan itu setelah masa 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Ini fase pertama atau fase kemunduran, ya. Fase disintegrasi, masa perpecahan, ya. Ini perpecahan. Ini masa ini adalah masa di mana tidak lagi sentral, semuanya disentralisasi. Semuanya daerah memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri. Lama-kelamaan dari masing-masing kekuasaan itu akhirnya menginginkan untuk merdeka, ya. Dan perdebatan-perdebatan kaitannya dengan politik dan juga bahkan juga banyak persoalan kaitannya dengan pemikiran, ya, misalkan antara Sunni, Syiah itu berdebat kaitannya dengan beberapa ilmu pengetahuan, ya. Antara Arab dan Persia. Persia lebih ke Syiah, lebih banyak ke Syiah, Arab yang lebih banyak yang ke Sunni, ya. Akhirnya dunia Islam terbagi menjadi dua. Ada yang Arab dan ada yang Persia. Makanya Iran itu tergolong Persia, ya. Iran itu tergolong Persia. Kalau sisanya yang ke Arab, itu berarti yang Arab.
Kemudian fase kedua ya, itu ada fase tentang kemunduran ya, fase kerajaan besar, 3 kerajaan besar, dan pada masa itu juga pada masa kemunduran ya. Masa kemunduran ada 3 kerajaan besar, ada kerajaan Utsmani di Turki, ada kerajaan Safawi di Persia, dan ada kerajaan Mughal di India. 3 kerajaan inilah yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam ya. Tetapi di situ konflik-konflik dan berbagai macam intrik ada pada masa itu, sehingga pada masa ini malah justru masa-masa kemunduran. Ilmu pengetahuan tidak berkembang sedemikian rupa, akhirnya monoton ya. Para ulama juga akhirnya pragmatis ya. Dan banyak ilmu-ilmu pengetahuan itu sudah mulai tidak berkembang dengan baik ya. Oleh karena itu pada masa pertengahan inilah kemudian muncul beberapa masa-masa kemunduran dan perpecahan itu. Nah, sehingga pada masa modern para tokoh-tokoh Islam itu mereka sebaliknya tadi ya, yang pada masa kemunduran tadi itu mengakibatkan perkembangan Islam mundur, dan sebaliknya Eropa semakin berjaya. Ya. Pada saat Eropa berjaya, ilmu pengetahuan semuanya akhirnya awalnya berpusat di Baghdad, kemudian beralih ke Eropa, ya, sehingga Eropa menjadi bangsa yang luar biasa dalam masalah keilmuan, yang akhirnya pada masa-masa modern ini banyak tokoh-tokoh agama Islam yang itu sepulang dari mereka belajar di Barat, mereka pulang kemudian membawa beberapa pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi baru. Sehingga munculnya banyak tokoh-tokoh Muslim yang modern, itu semuanya hasil didikan dari Barat, yang kemudian mereka mengambil baiknya dan membuang yang buruknya. Dan akhirnya mulai sadarlah kemudian umat Islam bahwasanya Barat itu muncul beberapa peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Nah, dan pada periode modern itulah umat Islam terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Ya. Karena itulah kemudian umat Islam mulai muncul pemikiran-pemikiran pembaharuan pada masa modern itu. Nah, sampai sekarang pun juga masih meraba-raba ya kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan di Barat. Bahkan Islam itu kan banyak yang kemudian pragmatis ya dalam hal keilmuannya itu. Semuanya lemah dalam hal metodologi. Tapi kalau Barat itu dalam hal metodologi luar biasa. Oleh karena itu, beberapa pemikiran inovasi-inovasi baru mulai agak digencarkan ya, khususnya setidaknya di dasawarsa tahun 1970-an ya, sampai ke 1990-an itu banyak sekali muncul beberapa tokoh-tokoh Muslim modern yang itu ingin bahwa Islam itu juga mulai berkembang. Akhirnya muncullah istilah wacana baru tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini mencoba untuk konsep-konsep modern itu di cover oleh Islam. Ya, misalkan ekonomi, ya, perkembangan ekonomi yang kemudian dikuasai oleh teori-teorinya oleh Barat, bagaimana kemudian teori ekonomi ini diampu atau diadopsi oleh Islam. Akhirnya muncullah ekonomi Islam, muncullah kemudian perbankan syariah, ekonomi syariah. Ya. Makanya munculnya bank-bank syariah itu di awal tahun 90-an ke atas ya. Kalau nggak salah 92 itu mulai ada bank syariah gitu ya, bank syariah yang dipelopori pertama kali oleh Bank Muamalah ya. Itu di awal-awal tahun 90-an ke atas itu. Itu mulai ada pengen Islam itu juga ekonominya pengen berkembang gitu. Tapi memakainya pakai Islamisasi ilmu pengetahuan. Semuanya diislamkan gitu, seakan-akan semuanya dimasukkan ke Islam ya. Suruh masuk Islam, suruh syahadat, ibaratnya seperti itulah. Jadi yang itu diadopsi semuanya ditarik ke dalam Islam. Tetapi lama kelamaan Islamisasi ilmu pengetahuan itu menjadi semakin memunculkan dikotomi keilmuan. Nah, dikotomi keilmuan itu ada ilmu umum dan ilmu Islam, jadinya seperti itu. Sehingga yang kaitannya tidak ada nama Islamnya itu jadinya sekuler, itu dianggap sekuler. Kayak misalkan bank konvensional itu dianggap sekuler itu.
dibandingkan bank syariah. Ya, BNI misalkan BNI syariah, saya menyebutkan nama bank misalkan ya ini BNI syariah dengan BNI yang umum, yang konvensional. Itu akhirnya apa? Memunculkan bahwa BNI syariah lebih syariah dan BNI umum itu tidak syariah dan sekuler dan bahkan ribawi dan lain sebagainya. Akhirnya pandangannya seperti itu. Banyak sekali dikotomi-dikotomi yang muncul di situ. Oleh karena itu, islamisasi ilmu pengetahuan memang awal mula kemudian bangkitnya keilmuan Islam, tetapi akhirnya semakin banyak kaitannya dengan dikotomi ilmu pengetahuan, ada perbedaan. Madrasah aliyah dengan SMA, ya, dengan SMA. Akhirnya orang yang belajar di madrasah aliyah itu Islam, orang yang belajar di SMA itu belajar ilmu umum. Nah itu. IAIN Purwokerto misalkan dengan Unsud ada perbedaan. Orang yang belajar di IAIN Purwokerto itu belajar tentang Islam. Orang yang belajar di Unsud itu tidak belajar tentang Islam, ilmu-ilmu umum. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah disinilah kemudian perlu adanya ilmuisasi Islam ya, ilmuisasi Islam, sehingga bukan lagi, makanya termasuk saya ini ya, kena korban islamisasi ilmu pengetahuan dengan gelar misalkan. Gelar saya itu masih SHI, MHI, Sarjana Hukum Islam, kemudian Magister Hukum Islam. Nah, kata Islamnya ini muncul. Sekarang sudah tidak ada. SH, MH, gitu ya, kalau yang sekarang. Kalian yang nanti wisuda itu bukan lagi SEI, bukan lagi Sarjana Ekonomi Islam, tetapi sudah SE, Sarjana Ekonomi. Dan ini sama kayak lulusannya FEB-nya Unsud, gitu ya, Ekonomi dan Bisnisnya Unsud, gitu. Sama gelarnya, gitu ya. Dan itu sebuah kemajuan yang luar biasa, dari gelar saja itu sudah nampak, gitu. Ya, sehingga tidak ada dikotomi antara ya, sarjana yang keislaman dan sarjana yang umum. Oleh karena itu terakhir ada pendapat yang disampaikan oleh Amin Abdullah, Prof. Amin Abdullah dari UIN Jogja, bahwa keilmuan UIN yang sekarang IAIN mau jadi UIN itu harus bertumpu pada 3 aspek. Pertama, aspek peradaban nas. Harus tetap ada kajian Quran dan hadisnya di UIN itu. Jangan sampai kemudian Quran dan hadis ditinggalkan. Kemudian aspek peradaban keilmuan, ada integrasi, interkoneksi keilmuan. Jangan sampai lagi ada bahwa ilmu umum itu adalah ilmu yang kafir, misalkan itu, ilmu yang tidak islami, dan lain sebagainya. Semuanya bisa diintegrasikan, digabungkan, dikoneksikan, sehingga menjadi keilmuan yang sempurna. Dan juga ada aspek filsafat, ada pemikiran dan logikanya. Sehingga UIN itu menjadi kampus yang semakin universal ya, aspek